Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 kelas 6B akan mempresentasikan mengenai glikolisis karbohidrat yang beranggotakan Alfiah Hanabali, Khairanisa, dan saya sendiri Rafania Fazrianti. Tahukah kalian satu di antara 3 makanan pokok kita adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sendiri merupakan salah satu sumber energi di bagi tubuh kita. Kita dapat memperoleh karbohidrat dari nasi, roti, tepung tapioka, dan sebagainya. Karbohidrat adalah senyawa dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Contohnya adalah glukosa, sukrosa, atau gula tebu, dan selulosa. Sebagaimana tampak dalam 3 contoh tersebut, karbohidrat mempunyai rumus CnH2OM. Rumus molekul glukosa misalnya dapat dinyatakan sebagai C6H2O6. Nama lain dari karbohidrat adalah sakarida. Kata sakarida berasal dari kata dalam bahasa Arab atau sakar yang artinya gula. Karbohidrat sederhana mempunyai rasa yang manis sehingga dikaitkan dengan gula. Nah, ada beberapa macam karbohidrat yang akan disampaikan oleh Alivia kepadanya, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya terdapat klasifikasi dari karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri diklasifikasikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada monosakarida. Nah, monosakarida ini merupakan bentuk karbohidrat paling sederhana yang tidak bisa dihidrolisis lagi. Nah, monosakarida ini terdiri dari satu molekul gula. Sifatnya itu lebih kompleks dan mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya yang kedua ada disakarida. Nah, disakarida ini terdiri dari 2 monosakarida yang dihubungkan bersama oleh ikatan glikosidik. Nah, disakarida ini termasuk gula yang akan menyediakan sumber energi lebih cepat. Selanjutnya yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida ini karbohidrat kompleks yang terdiri dari rantai panjang monosakarida. Fungsinya sebagai sumber energi berkelanjutan dan mencakup komponen makanan penting seperti pati dan serat. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya terdapat contoh dari monosakarida. Nah, contohnya itu ada fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Ketiga monosakarida ini memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C6H12O6, namun struktur kimianya berbeda. Bisa dilihat dari gambar yang terlampir. Perbedaannya, misalkan dari penempatan OH-nya atau penempatan CH2OH-nya. Berikutnya. Selanjutnya ada contoh dari disakarida. Ada maltosa, laktosa, dan sukrosa. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa disakarida merupakan merupakan molekul gabungan dari 2 monosakarida. Nah, yang disakarida ini dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Ya, yang termasuk yang ikatan glikosidiknya itu ada di tengah-tengah antara 2 molekulnya ini yang ada atom oksigennya. Nah, itu merupakan ikatan glikosidik yang terbentuk dari penggabungan 2 monosakarida. Selanjutnya. Nah, yang ketiga ada contoh dari polisakarida yaitu selulosa. Sekian, dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Alfia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, yaitu mengenai hidrolisis disakarida, atau yang dikenal juga sebagai perubahan disakarida menjadi monosakarida, yaitu proses pemecahan ikatan glikosidik dalam disakarida dengan menambahkan air atau H2O. Reaksi ini dapat terjadi dengan dua cara berdasarkan katalisnya. Yang pertama adalah hidrolisis enzimatis. Ini biasanya terjadi dalam tubuh dengan bantuan enzim yang spesifik. Dan yang kedua ada hidrolisis asam yang terjadi jika disakarida dipanaskan dalam kondisi asam atau misalnya dengan HCl. Untuk reaksi umum hidrolisis disakarida itu sendiri, yaitu disakarida ditambah H2O dengan katalis dapat berupa enzim ataupun asam, hasilnya menjadi dua molekul monosakarida. Yang pertama adalah hidrolisis enzimatis. Salah satu contoh disakarida yang dipaparkan di sini adalah maltosa, di mana maltosa ini merupakan disakarida yang terdiri dari dua molekul glukosa yang terhubung oleh ikatan glukosidik. Pada gambar kita bisa lihat ya dua cincin glukosa yang dihubungkan oleh satu atom oksigen. Nah, ini merupakan bagian dari ikatan glikosidik. Nah, pada gambar ini juga terdapat molekul H2O yang yang memiliki peran sangat penting gitu ya dalam reaksi hidrolisis ini, di mana molekul H2O ini akan menyerang ikatan glikosidik pada maltosa, kemudian yang mana ini membagi kepada dua monosakarida ini. Yang pertama itu gugus H akan ke glukosa yang satu dan gugus OH akan ke glukosa yang lainnya. Sehingga inilah yang menyebabkan ikatan glikosidiknya terputus. Adapun eh, untuk memecah disakarida ini diperlukanlah katalis, di mana katalis di sini berupa enzim, biasanya eh, enzim maltosa yang dapat mempercepat pemutusan ikatan glikosidik. Nah, enzim maltase ini akan menstabilkan transisi molekul sehingga pemutusan ikatan akan terjadi lebih efisien. Hasilnya merupakan dua molekul glukosa bebas yang mana ini eh, monosakarida. Glukosa adalah bagian dari monosakarida. Nah, sekarang masing-masing glukosanya memiliki gugus hidroksil di karbon pertama. Kedua glukosa ini eh, menjadi siap digunakan di dalam metabolisme, misalnya dalam proses glikolisis untuk menghasilkan energi. Nah, eh, saat maltosa dihidrolisis, kan ikatan glikosidiknya itu terputus oleh yang dibantu oleh enzim maltase, sehingga terbentuklah molekul D-glukosa bebas. Nah, setelah glukosa ini terbentuk, eh, tetapi yang dihasilkan tidak tetap dalam satu bentuk anomer saja. Nah, glukosa merupakan monosakarida dengan cincin hemiasetal yang dapat mengalami mutarotasi atau yang disebut sebagai perubahan antara bentuk alfa dan beta melalui bentuk rantai yang terbuka. Nah, kan ini beda ya, ada yang alfa dan ada yang beta. Di mana yang alfa D glukosa ini adalah gugus OH pada karbon anomerik C1 berada di bawah struktur siklik. Sedangkan yang beta D glukosa ini merupakan gugus OH yang berada pada karbon anomatorik C1 yang berada di atas pada struktur siklik. Nah, ketika keduanya ini berada di dalam larutan, eh, kedua glukosa ini akan terus mengalami mut- mutarotasi sehingga mencapai keseimbangan antara bentuk alfa dan betanya. Jadi itulah yang menyebabkan hasil hidrolisis dari maltosa tidak hanya menghasilkan dua
A-D-glukosa, tetapi akan mengalami mutarotasi, sehingga salah satunya bisa berubah menjadi beta-D-glukosa. Selanjutnya yaitu hidrolisis asam disakarida yang akan disampaikan oleh Alivia. Padanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, yang kedua itu ada hidrolisis asam. Nah, hidrolisis asam ini merupakan reaksi kimia yang memecah disakarida menjadi dua molekul monosakarida dengan bantuan asam sebagai katalis. Nah, karena hanya sebagai katalis, jadi peran asam di sini hanya mempercepat reaksinya. Nah, contoh dari hidrolisis asam contohnya itu pada disakarida laktosa. Jadi ion hidrogen yang terdapat dalam asam itu akan memprotonasi ikatan glikosidik pada laktosa, yaitu memprotonasi si atom oksigennya. Nah, saat terjadi protonasi, ikatan glikosidik akan melemah sehingga lebih mudah diserang. Nah, saat dalam keadaan lemah, air yang menjadi nah air itu akan masuk ke dalam ikatan glikosidiknya sehingga menyebabkan pemutusan ikatan glikosidik. Nah, pemutusan ikatan glikosidik ini akan menghasilkan dua monosakarida, yaitu satu galaktosa dan glukosa. Nah, asam yang biasa digunakan itu jenis asamnya seperti asam kuat, contohnya HCl dan H2SO4, karena lebih efektif dibanding dengan asam lemah. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya mengenai tahapan siklus asam nitrat akan disampaikan oleh Khairunisa, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan siklus asam sitrat. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu gitu, siklus asam sitrat ini apa. Jadi siklus asam sitrat atau biasa disebut siklus Krebs merupakan proses dalam sel yang mengubah asetil-CoA menjadi karbon dioksida dan juga energi. Nah, energi ini akan disimpan dalam bentuk NADH, FADH2, dan GTP yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan ATP dalam rantai transport elektron. Nah, di sini ada dua tahap gitu dalam siklus asam sitrat. Ada yang pertama yang panah hitam itu adalah siklus dari asetil CoA hingga succinyl CoA. Ada beberapa siklus. Sebelum itu, kita harus tahu dulu asetil CoA ini merupakan hasil dari metabolisme asam lemak ataupun glukosa yang dikonsumsi gitu. Sehingga dari glukosa itu akan menghasilkan asetil-CoA yang menjadi sumber utama untuk siklus asam sitrat. Nah, di sini ada pada tahapan dari asetil-CoA hingga succinyl-CoA. Yang pertama itu ada asetil-CoA ditambah CoA ataupun oksaloasetat sehingga membentuk sitrat. Lalu setelah itu pada tahap ini dibantu oleh enzim sitrasintase sehingga asetil-CoA membentuk sitrat dan melepaskan KOA. Selanjutnya dari sitrat menuju isositrat dibantu dengan enzim akonitase
Nah, pada proses ini sitrat mengalami perubahan struktur menjadi isositrat melalui zat antara cis akonitrat. Selanjutnya, pada nomor 3, isositrat menjadi alfa ketoglutarat yang dibantu oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada proses ini, isositrat mengalami dekarboksilasi oksidatif, melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Lalu selanjutnya dari alfa ketoglutarat sukinil menuju sukinil-CoA yang dibantu oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Nah, alfa ketoglutarat ini diubah menjadi sukinil-CoA melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH seperti pada gambar siklus di sampingnya. Next, boleh. Nah, sekarang pada di tahap selanjutnya yaitu di panah biru ini, yaitu tahap dari sukini-CoA kembali ke OAA atau oksaloasetat. Nah, eh, pada tahap pertama yaitu sukini-CoA menjadi suksinat yang dibantu oleh enzim suksinat tiokinase. Nah, pada suksinil CoA ini melepaskan CoA menghasilkan GTP melalui fosforilasi tingkat sutrat. GTP ini merupakan salah satu jenis energi yang dihasilkan. Lalu selanjutnya ada suksinat menjadi fumarat. Enzim yang digunakan yaitu suksinat dehidrogenase. Suksinat ini dioksidasi menjadi fumarat. Lalu enzim ini juga merupakan bagian dari kompleks 2 dalam rantai transport elektron. Lalu setelah itu ada fumarat menjadi malat. Enzim yang di fumarat ini menyerap air dan berubah menjadi malat. Lalu ada tahapan terakhir yaitu malat menjadi oksaloat. Okso, malat menjadi oksaloasetat. Nah, malat dioksidasi menjadi oksaloasetat atau OAA menghasilkan NADH. Lalu OAA ini kembali siap untuk bergabung menjadi asetil-CoA dan memulai siklus kembali. Selain dari tahapan ini ada beberapa poin penting mengenai siklus asam sitrat, yaitu yang pertama yang harus kita ingat gitu, siklus asam sitrat ini menghasilkan energi dan CO2. Yang saya sebutkan tadi, energi yang dihasilkan itu dalam bentuk NADH, FADH2, dan GTP, serta yang digunakan untuk menghasilkan ATP pada transport elektron. Siklus ini juga memiliki tiga kontrol utama, yaitu enzim yang terjadi pada enzim isositrat dehidrogenase atau IDH. Selanjutnya yaitu siklus ini sebagai berperan sebagai pusat lalu lintas metabolik gitu. Jadi menerima karbon dari asam amino dan asam lemak dan menyumbangkan energi ke bagian yang lainnya. Lalu meningkatkan asetil CoA ke dalam siklus. Pada siklus ini, enzim piruvat karboksilase mengubah piruvat menjadi oksaloasetat. Yang sebagaimana kita ketahui, oksaloasetat itu diperlukan agar bergabung dengan asetil CoA dan menjalankan siklus dengan optimal. Eh, dan siklus asam asetat ini bisa kita ketahui sebagai siklus yang sangat penting gitu untuk metabolisme tubuh yang menggabungkan berbagai jalur metabolik dalam tubuh. Mungkin saya cukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Khairunisa yang telah menyampaikan materi mengenai tahapan siklus asam sitrat. Eh, Bagi teman-teman, eh, pemaparan materi mengenai glikolisis karbohidrat telah selesai. Ini ada latihan soalnya, teman-teman bisa di-scan. Dan sekian dari presentasi kami mengenai glikolisis karbohidrat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ataupun materinya.
Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.